Selamat pagi, Sobat GPIB yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam rangkaian program Morning Call GPIB. Pagi ini bersama dengan saya, Pendeta Gloria Natalia Patiselano Kansil, yang melayani di Jemaat GPIB Sejahtera Sosok Kalimantan Barat, Gospel Case Bukit Sion menyambut. Mengawali hari baru di minggu yang baru, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang di pagi hari yang baru ini mengucap syukur kepadamu untuk kekuatan, kesehatan, dan kasih sayang Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami ingin mengawali segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya sekedar membaca dan mendengarkan firman, tapi kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Sobat GPIB, bacaan kita pada pagi ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sobat GPIB yang dikasihi Tuhan, sebuah kalimat tanya yang dimulai dengan kata siapa, tentulah harus dijawab dengan person atau subjek tertentu. Misalnya jika ditanyakan kepada kita, siapa nama penyanyi wanita favoritmu? Kalau ditanyakan kepada saya, tentu saya akan jawab Celine Dion. Namun ada satu hal unik ketika para murid bertanya tentang siapa, dan Yesus justru menjawab dengan bagaimana. Ketika para murid bertanya tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, Yesus justru menjawab dengan bagaimana kiat atau cara supaya bisa menjadi bagian dari kerajaan sorga itu sendiri. Ditanya who, dijawab how. Pertanyaan para murid tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga ini sebenarnya menunjukkan kesalahpahaman mereka tentang kerajaan Allah. Atau bahasa gaulnya sekarang, para murid sedang gagal paham. Mereka tampaknya memahami kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu sebagai suatu perkara yang bersifat materi dan mendatangkan keuntungan. Dalam hal ini popularitas. Karena selama mereka mengikuti Yesus, mereka melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat, dan ini membuat Yesus semakin dikenal dan dikagumi oleh banyak orang. Sehingga dengan bertanya siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga, sebenarnya para murid sedang bertanya, siapa yang terbesar di antara mereka? Namun Yesus bukannya menjawab dengan person atau nama tertentu, namun dia justru memanggil seorang anak kecil dan berkata, ayat 3, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dengan kata lain, Yesus mau bilang begini, kalau kamu gak seperti anak kecil ini, yang punya hati yang tulus, apa adanya, rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya, tunggu dulu, gak usah dulu tanya-tanya tentang kerajaan sorga. Masuk pun belum tentu. Artinya Bapak Ibu pasti tahu bahwa
Tuhan Yesus tidak mungkin menyuruh kita kembali terlahir secara fisik sebagai seorang anak kecil. Bukan pula kita disuruh memiliki sifat yang kekanak-kanakan. Tapi jauh lebih dalam dari itu, melalui jawabannya ini, Tuhan Yesus sedang menekankan tentang pertobatan. Yesus menekankan tentang pertobatan, bahwa yang mau masuk dalam kerajaan surga, dia harus bertobat hatinya dan menjadi sama seperti anak kecil. Bagi Yesus, kebesaran yang sejati itu bukan soal kedudukan, bukan soal jabatan, bukan soal kuasa, melainkan ketulusan hati, kerendahan hati dalam melayani sesama. Yesus mengetahui bahwa motivasi para murid untuk mengikut dia ini salah. Mereka tidak mengikut Yesus dengan hati yang tulus, tapi ada maunya. Karena itu para murid harus bertobat dari motivasi mereka yang salah ini dan belajar menjadi seperti seorang anak kecil, apa adanya, tulus, rendah hati, serta memiliki sifat yang bergantung penuh kepada Tuhan Allah. Yesus menginginkan para murid memiliki motivasi yang murni dalam melakukan kehendak Allah. Bagaimana dengan kita, sobat GPIB yang dikasihi Tuhan? Saya kira firman Tuhan hari ini pertama-tama mengajak kita, sobat GPIB dimanapun berada dan juga saya. Kita diajak untuk tidak perlulah kita agung-agungkan siapa kita, identitas kita, gelar kita, pendidikan kita, keturunan siapa kita, punya pengalaman seberapa banyak kita dalam pelayanan. Tidak perlulah kita agung-agungkan itu. Penekanannya adalah bukan pada siapa kita, tapi adalah bagaimana supaya kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat GPIB dan juga saya, bagaimana kita dapat berguna bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang harus terus kita lakukan demi kerajaan Allah? Karena identitas atau nama yang baik itu tanpa sikap hati yang benar itu memungkinkan kita salah langkah dalam merespon panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi ini, sobat GPIB, kita diajak untuk mengawali hari dengan memurnikan hati kita dari semua hal, dari motivasi-motivasi yang salah yang hanya menguntungkan kita secara pribadi. Serta kita diajak juga untuk berupaya terus hidup bergantung kepada Allah Sang Pencipta, Sang Sumber hidup kita. Sama seperti seorang anak kecil yang bergantung kepada orang tuanya, agar Allah memampukan kita, Bapak Ibu, saudara, sobat GPIB, dan saya. Tuhan memampukan kita untuk bersaksi melayani Dia dimanapun dan kapanpun tanpa meninggikan diri. Sobat GPIB, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Kiranya Engkau menyempurnakan firman-Mu itu dalam hati dan pikiran kami, supaya dapat kami lakukan dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Berkatilah sobat GPIB yang mendengarkan program Morning Call pada pagi ini, untuk mengawali aktivitas masing-masing, pekerjaan tanggung jawab masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Kemanapun langkah kaki kami melangkah di hari ini, kami mohon Tuhan menyertai, memberikan kami kuat, memberikan kami sehat, memberikan kami hikmat dan segala berkat, agar apapun yang kami lakukan dalam tanggung jawab penuh, serta ungkapan syukur kepada Tuhan, sumber hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Kami berdoa bagi sobat GPIB di luar sana yang mungkin saat ini sedang menghadapi persoalan demi persoalan. Engkau, kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, apalagi ketika kami sedang berjuang dalam setiap pergumulan hidup kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah setiap orang yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan persoalan ekonomi, persoalan pekerjaan, persoalan di tengah-tengah rumah tangga, keluarga, saudara bersaudara, persoalan di tengah-tengah pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan pekerjaan yang sesuai, yang merindukan kehadiran keturunan, yang merindukan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Semua pergumulan umat-Mu kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya kasih dan kuasa Tuhan akan memampukan kami melangkah sekalipun ada begitu banyak persoalan. Kasih dan kuasa Tuhan akan memampukan kami untuk melihat jalan keluar terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami serahkan hidup kami hari ini, besok dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami, layakkanlah setiap doa dan sembahyang kami pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat GPIB yang diberkati Tuhan, demikianlah program Morning Call GPIB pagi ini, Senin 6 Maret 2023. Selamat beraktivitas, selamat berpengharapan penuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.